Pemirsa, diduga akibat tak kuat menanjak dan alami remblong, truk kontainer pengangkut gula melintang di jembatan Tambora, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang tak terhindarkan karena badan truk yang menutup ruas jalan. Truk kontainer bermuatan gula ini melintang dan nyaris menutup ruas jalan raya Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat malam tadi. Kecelakaan ini terjadi setelah truk tak kuat menanjak dan alami remblong sehingga supir menabrakkan bagian belakang truk ke pembatas jalan demi menghindari kecelakaan yang lebih parah. Ya pas nanjak gak kuat nanjak, giliran mau diantar lagi, remnya gak kuat, lonong malah ke belakang. Kan kalau saya lurusin, habis kali mobil yang belakang, makanya saya tetap di trotoar. Oh berarti remnya belum ya Bang? Belum. Kondisi kontainer yang menghalangi hampir seluruh ruas jalan membuat lalu lintas dari arah Jalan Raya Latu Menteng menuju Pluit mengalami kemacetan parah. Guna proses pemindahan kontainer, polisi melibatkan mobil kren dan derek ke lokasi kecelakaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Pemirsa, kasus parkir mahal di dekat kawasan wisata Malioboro mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Hal ini dinilai dapat memberikan kesan negatif dan tidak teratur terhadap kota Yogyakarta. Viral di media sosial tarif parkir mahal dan tidak wajar untuk bus di dekat kawasan Malioboro. Dalam keterangan di media sosial tersebut, bus yang ditumpangi hanya parkir selama 2,5 jam, namun dipatok Rp350.000, mencakup biaya parkir 1 unit bus, kamar mandi driver, co-driver dan tour leader, serta air untuk cuci bus hingga biaya kebersihan. Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Triyudiana menilai hal ini akan membuat wisatawan tidak nyaman untuk berkunjung ke Yogyakarta. Selain itu bisa memberi kesan negatif dan tidak teratur. Sangat menyayangkan adanya peristiwa ini ya, karena itu kan tidak sesuai dengan perda. Perda kota kan tidak sebesar itu. Mesti ada angka-angka yang sudah tertentu sehingga kemudian harus diikuti peraturan yang ada itu. Saya minta untuk kenyamanan wisatawan, di tengah-tengah kita mulai bangkit seperti ini, peristiwa itu jangan sampai terulang lagi. Pemkot Yogyakarta sebagai pihak yang berwenang diminta segera menertibkan tempat parkir yang tidak sesuai dengan perda. Selain itu, bus wisata yang masuk ke Yogyakarta diharuskan melalui pemeriksaan terlebih dahulu di Terminal Giwangan. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Malioboro selalu menjadi pusat destinasi wisatawan yang singgah di Yogyakarta. Sebagai pusat perbelanjaan, tentunya banyak para pedagang kaki lima di sekitar jalan. Namun pemerintah berencana akan merelokasi para PKL dari Malioboro. Pemirsa, apa yang Anda ingat dari Yogyakarta? Tentunya Malioboro. Pertanyaan kedua, apa yang Anda ingat dari Malioboro? Tentu saja lorong pertokoan berjejer rapi, pedagang kaki lima menjajakan souvenir khas Yogyakarta, serta masyarakat yang melakukan transaksi jual beli. Namun Februari 2022 akan menjadi akhir dari kehadiran PKL ini. Kurang lebih sebanyak 2.000 PKL akan direlokasi di 2 tempat, yaitu di ex-bioskop Indra dan bekas gedung Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, pemirsa, apa yang menjadi alasan relokasi PKL Malioboro ini? Kita bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Halo, selamat siang Anissa. Apa alasan relokasi dan bagaimana tanggapan para pedagang terkait relokasi ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Untuk saat ini memang sejumlah PKL masih menjajakan lapak mereka di area pedestrian Malioboro. Tampak di lorong maupun di sayap kiri saya ada sejumlah PKL kuliner begitu sejak pagi hingga siang hari ini ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Tak hanya itu Pram, memang untuk
rencana relokasi PKL Malioboro ini tentunya akan dilangsungkan rencananya pada awal Februari 2022 mendatang, di mana dengan tujuan untuk mengembalikan fasad atau bentuk asli kawasan Malioboro. Dan untuk tanggapan dari para PKL Malioboro, saat ini saya akan langsung berbincang dengan perwakilan dari Paguyuban Angkringan Malioboro bersama Ibu Sri Sunarti atau Bu Yati yang lebih dikenal. Bagaimana Bu tanggapannya, setuju atau tidak ini? Kalau masalah setuju dan tidaknya kita nggak bisa menyampaikan setuju atau tidak ya. Tapi yang jelas pada saat pertama sosialisasi kita mau dipindah itu merasa keberatan. Karena belum tahu persis tempat yang akan kita pakai jualan ke depannya dengan tempat yang memadai yang sesuai dengan tempat kita berjualan sekarang atau tidak. Nah, di sini kita merasa keberatan. Dan setelah saya melihat shelter yang ada di belakang ini, ternyata untuk teman-teman Tridharma, terutama pedagang pakaian batik, kaos dan sebagainya itu, saya juga merasa kasihan karena tempatnya terlalu kecil. Untuk mendisplay dagangannya aja paling hanya berapa biji. Dan kalau mau dibuatkan tempat untuk display itu sudah habis itu Mbak, karena ukurannya cuma 1 meter lebih sedikit. Jadi ya karena ini program pemerintah, ya sebetulnya kita itu tidak sangat-sangat mendukung dengan program pemerintah. Tapi ya jangan sekarang, kalau bisa itu besok setelah kita itu pulih ekonominya dari pasca pandemi kemarin. Paling tidak ya ditunda 1 sampai 3 tahun, itu keinginan kita dari awal. Tapi ternyata dari pemerintah juga justru malah secepatnya untuk cepat-cepat pindah. Bahkan saya tadi sudah mendapat undangan untuk wilujengan untuk selamatan kalau orang Jawa kan pasti pakai selamatan, itu tanggal 26 besok. Dan tanggal 1 Februari diharapkan PKL yang ada di sepanjang Malioboro ini sudah bersih semua. Yang harusnya masuk di shelter sebelah kiri ini harus masuk, seperti saya kuliner yang harus masuk di Indra juga harus masuk. Walaupun dengan kondisi yang seperti ini. Jadi keinginan kami dari PKL ini sebetulnya gimana ya Mbak, pengen ditunda minimal itu nanti habis Lebaran, sehingga ekonomi kita itu sudah bisa sedikit pulih lah. Karena bisa dikatakan kemarin saya dengan teman-teman itu kan habis pingsan 2 tahun Mbak, pandemi kemarin, baru mau sadar, baru mau merangkak sudah dihantam untuk dipindah. Walaupun pemerintah itu bersedia atau mengupayakan akan mempromosikan teman-teman PKL yang ada di shelter sini ataupun yang ada di Indra. Tapi kita kan karena terus terang Mbak, saya pernah dipindah, pernah direlokasi dari barat jalan ke timur jalan. Hanya lompat jalan raya ini ya Mbak. Itu saja kita makan waktu 1 sampai 2 tahun Mbak untuk mengembalikan ekonomi kita, untuk menata ekonomi kita. Untuk kembali ke pelanggan itu sangat-sangat sukar Mbak. Jadi ya itulah yang penting teman-teman PKL yang ada di kawasan Malioboro ini mohon supaya ditunda minimal habis Lebaran nanti baru dipindahkan. Ya mohonlah, karena saya kira teman-teman juga banyak yang berkehendak seperti itu. Kondisinya sangat-sangat memprihatinkan Mbak. Saya sebetulnya kasihan sekali dengan lapak-lapak yang hanya 1 meter lebih sedikit itu. Terima kasih Ibu sudah berkenan berbincang dengan kami siang hari ini tentunya. Dan itu tadi perbincangan saya dengan perwakilan dari Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro yang menyatakan bahwa beliau setuju namun dimohonkan untuk adanya penundaan hingga Lebaran nanti. Dan tentu saja untuk penataan Malioboro ini juga sebagai tujuan untuk nantinya mengembalikan sumbu filosofi kawasan Malioboro yang rencananya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta akan mendaftarkannya sebagai warisan tak benda ke UNESCO. Demikian laporan sementara dari kawasan pedestrian Malioboro. Saya kembalikan kepada Pram yang ada di studio. Ya, baik Anissa, semoga dengan rencana relokasi ini tidak menghilangkan ciri khas Malioboro yang ramai dengan para pedagang kecil. Terima kasih Anissa. Pemirsa, kita dari Yogyakarta beralih ke Badung, Bali. Pemirsa, kecantikan pantai Kute di Badung, Bali kembali tercemar dengan puluhan ton sampah. Sampah yang terbawa dari lautan ini menggunung di pinggir pantai karena terlambatnya pengangkutan sampah ke TPA.
Inilah sampah yang menggunung di sepanjang pantai Kuta Badung, Bali. Gunungan sampah ini sangat mengganggu wisatawan dan warga yang menggantungkan hidup di pantai yang sudah tersohor karena kecantikannya. Banyaknya sampah kiriman yang terbawa ombak membuat petugas kewalahan. Meski telah mengerahkan alat berat untuk mempercepat pembersihan pantai, jelang siang dan sore hari sampah kembali mengotori kawasan pantai Kuta. Selain permasalahan luberan sampah, keindahan pantai Kuta juga terganggu dengan abrasi yang kian menggerus pasir pantai. Yang plastik aja seperti ini. Ya. Itu di pinggir pantai hampir setiap hari Pak ya? Setiap hari dari pagi sampai sore hari. Ya, sampai sore hari ya. Pak, untuk membersihkannya ini gimana Pak? Ya, pedagang juga ambil bagian atau gimana? Ya, dari pedagang sendiri dibantu dengan ini pembersihan dari pihak desa adat. Fenomena sampah kiriman diprediksi masih akan berlangsung hingga memasuki bulan Februari 2022 dan mulai berkurang saat memasuki bulan Maret mendatang. Sampah kiriman ini terbawa arus laut dari sejumlah sungai di Bali maupun luar Bali akibat kencangnya tiupan angin barat. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, menyikapi lonjakan kasus Omikron di tanah air, pemerintah mengevaluasi pelaksanaan PPKM di Jawa Bali. Pemerintah akan mengintensifkan penggunaan peduli lindungi dan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Dan pemirsa, berikut pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Itu pemerintah akan terus menggunakan, memasifkan dan mengetatkan penggunaan aplikasi peduli lindungi khususnya dalam menghadapi varian Omikron ini. Dan kami juga mendapat jadi sebagian jawaban kenapa kita relatif tidak naik kencang Omikron ini, karena saya kira peduli lindungi. Oleh karena itu, peduli lindungi ini harus digunakan, vaksinasi harus digunakan. Itu sebabnya nanti Menteri Kesehatan akan mengumumkan mall atau toko atau restoran yang tidak memanfaatkan peduli lindungi, dan itu jangan masuk ke situ karena itu akan ada risiko penularan. Ini saya kira untuk mendisiplinkan bangsa ini. Ini momentum bangsa ini untuk menjadi disiplin juga. Dalam seminggu terakhir ini kasus harian terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang kami himpun, kasus di Jawa Bali mendominasi kasus harian yang naik. Kenaikan di Jawa Bali kami identifikasi masih bersumber dari peningkatan pada wilayah aglomerasi Jabodetabek. Selain itu, kasus yang disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri sudah berada di bawah 10% dari total kasus nasional. Dari sini dapat disimpulkan bahwa transmisi lokal yang terjadi di Indonesia sudah lebih mendominasi dibanding. Pemirsa, mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dituntut 5 bulan penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah serta dicabut hak politiknya. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Siang.